Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri serta kakak-kakak PMR SMK Negeri 5 Surabaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Karina Alia Paramita dari Regu 106. Saya berasal dari JETSGA, tim PMR SMP Negeri 3 Surabaya. Akrab, maju, bisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama pada luka hemorage. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera secara mendadak sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau fasilitas kesehatan terdekat. Tujuan dari pertolongan pertama adalah: yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita, kedua, mencegah cacat, dan yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Pengertian hemorage atau perdarahan adalah rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa trauma atau penyakit. Klasifikasi sumber hemorage atau perdarahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perdarahan nadi atau arteri, yaitu darah yang berasal dari pembuluh nadi keluar memancar sesuai dengan denyutan nadi dan darah berwarna merah terang. Yang kedua, perdarahan balik atau vena, yaitu darah yang keluar dari pembuluh balik, mengalir dan berwarna merah gelap. Yang ketiga, perdarahan rambut atau kapiler, berasal dari pembuluh kapiler, darah yang keluar merembes keluar. Jenis-jenis hemorage atau perdarahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perdarahan luar atau terbuka, yaitu bila kulit juga cedera sehingga darah bisa keluar dari tubuh dan terlihat ada di luar tubuh. Yang kedua, perdarahan dalam atau tertutup, yaitu jika kulit tidak rusak sehingga darah tidak bisa mengalir langsung keluar dari tubuh. Klasifikasi luka. Luka terbuka, yaitu terjadi bila kulit rusak dan terlihatnya darah, seperti luka lecet, luka sayat, luka robek, luka tusuk, luka sobek, dan amputasi. Luka tertutup yaitu bila darah tidak terlihat, contohnya seperti memar, benjol, dan remuk. Tujuan tindakan pertolongan pertama pada perdarahan luar atau luka terbuka. Yang pertama, menghentikan perdarahan, mencegah infeksi, dan mencegah syok. Cara mengendalikan hemorage atau perdarahan luar bisa kita singkat dengan TT. T, tekan langsung, bisa dilakukan dengan tekan bagian yang berdarah tepat di atas luka. E, elevasi,
Bisa dilakukan dengan tinggikan posisi luka dan lakukan bersamaan dengan tekanan langsung. T, titik tekan, dan I, imobilisasi atau istirahatkan. Perlindungan terhadap infeksi pada penanganan hemorage atau perdarahan. Kita bisa melakukannya dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, pakai APD agar tidak terkena darah atau cairan tubuh korban. 2. Jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberi perawatan. 3. Cucilah tangan segera setelah selesai merawat. Dan yang keempat, dekontaminasi atau buang bahan yang sudah ternoda dengan darah atau cairan tubuh korban. Penanganan yang dilakukan untuk luka terbuka. 1. Pastikan daerah luka terlihat. 2. Bersihkan daerah sekitar luka. 3. Jika terjadinya infeksi. 4. Lakukan penutupan luka dan pembalutan. 5. Baringkan korban. 6. Tenangkan korban. Dan 7. Rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan hemorage atau perdarahan luar dengan menancapnya benda asing bisa dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, stabilkan benda yang menancap secara manual. Jangan dicabut. Bagian luka dibuka sehingga terlihat jelas. Kendalikan perdarahan, hati-hati jangan sampai menekan benda yang menancap. Stabilkan benda asing tersebut dengan menggunakan penutup luka tebal atau berbagai variasi, misalnya pembalut donat, pembalut gulung, dan lain-lainnya. Rawat syok bila ada. Jaga pasien tetap istirahat dan tenang. Dan yang terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan. Sekarang saya akan mempraktikkan pertolongan pertama pada hemorage luar atau terbuka pada luka tusuk karena benda asing yang menancap. Pertama, kita kasih pembalut donat untuk menstabilkan benda asing yang menancap. Ingat ya, jangan sampai mencabut benda yang menancap tadi. Selanjutnya kita balut luka dengan menggunakan mitela segitiga.
Setelah itu, bawa ke tempat rujukan atau fasilitas terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sekarang saya akan mempraktikkan cara membuat pembalut donat. Nah, sudah jadi deh pembalut donatnya. Gejala dan tanda perdarahan dalam. Pertama, batuk darah berwarna merah muda, memuntahkan darah berwarna gelap, terdapat memar, dan bagian abdomen terasa lunak. Penanganan pada luka memar terbagi menjadi 3. Yang pertama, beri kompres dingin pada memar. Tekan memar dengan menggunakan kompres dingin. Dan yang ketiga, bila terjadi pada alat gerak, maka tinggikan lebih tinggi dari jantung. Pertama-tama, tinggikan posisi kaki yang mengalami cedera. Berikan kompresan air dingin pada luka memar. Lalu kita balut. Beri jarak 1-2 cm dari ujung jari. Setelah itu, bawa ke tempat rujukan atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Harapan saya dengan ini, semoga kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan pertama. Stay safe and stay healthy ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Siamo tutti fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.